Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37. Adapun tema yang akan kita renungkan sehubungan dengan nas ini adalah menjaga kesatuan dan kebersamaan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan membaca secara seksama nas kita kali ini. Saat ini sedang saya tayangkan nas kita termaksud, yaitu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37 yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup. Silahkan video ini di stop dulu pada layar yang menayangkan nas kita ini. Dan silahkan nas kita ini kita baca dengan seksama. Untuk konteks renungan kita kali ini, saya sengaja menyamakan kata kesatuan dan kebersamaan. Nanti pada saat kita mendengarkan renungan demi renungan ini, seyogyanya lah kata kebersamaan itu berada di dalam kesatuan. Poin besar pertama yang kita renungkan dari nas kita ini adalah Kristuslah yang menghendaki, yang merancang, yang melakukan kesatuan atau persatuan itu. Dari Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Secara tersurat dan tersirat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus menghendaki umatnya, pengikut-pengikutnya untuk menjadi satu, untuk menjadi kesatuan. Dari ayat ini juga kita mengetahui bahwa Kristus menyatakan Allah Bapa di surga dan Allah Putra, yaitu Kristus sendiri, adalah satu kesatuan. Ayat 11 ini menunjukkan bahwa seluruh umat Tuhan, seluruh pengikut Kristus dikehendaki oleh Kristus untuk menjadi satu kesatuan. Kristus sendiri pun dan Allah Bapanya Kristus di surga adalah satu kesatuan. Di Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus menghendaki, Kristus menyatakan untuk seluruh umatnya, seluruh pengikut-pengikut Kristus menjadi satu kesatuan dengan Allah Bapanya di surga dan diri Kristus Yesus sendiri. Dari Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 23 ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita, Yesus menyatakan bahwa kesatuan antara Dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Bapanya di surga, dan umatnya, di mana di dalam umatnya ini yang membuat umatnya itu bersatu satu sama lain dan bersatu dengan Tuhan Yesus dan Bapanya di surga adalah Roh Kudus Tuhan, adalah merupakan kesatuan yang sempurna. Mengetahui bahwa Yesus Kristuslah yang menghendaki kesatuan itu, yang menyatakan kesatuan itu, mari kita renungkan apakah latar belakang dari kehendak, dari pernyataan Yesus Kristus itu. Jawaban sederhananya adalah satu roh Tuhan. Mari kita renungkan hal ini.
dari Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Secara tersurat dan tersirat, ayat 11 ini menyatakan kepada kita bahwa roh Dia, yaitu Roh Kudus Tuhan, diam di dalam kamu, diam di dalam umat Tuhan. Selanjutnya secara tersirat ayat ini menyatakan bahwa roh Dia, yaitu Roh Kudus Tuhan, adalah roh Yesus. Pernyataan selanjutnya lagi secara tersirat dari ayat 11 ini adalah roh Dia, yaitu Roh Kudus Tuhan, yang adalah sama dengan Roh Kudus Yesus, adalah juga Roh Kudus yang ada di dalam setiap umat Tuhan, setiap pengikut Yesus yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan sudah lahir baru. Roh ini adalah satu Roh Kudus. Satu Roh Kudus Tuhan inilah yang diacu secara tersirat di Yohanes 17 ayat 11. Satu Roh Kudus Tuhan yang ada pada Bapa di surga dan pada Yesus Kristuslah yang membuat Yesus Kristus menyatakan bahwa Yesus Kristus dan Bapa di surga adalah satu kesatuan. Satu Roh Kudus Tuhan yang sama yang membuat Tuhan Yesus menyatakan dan menghendaki setiap pengikutnya, setiap umatnya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan yang melibatkan Tuhan Yesus Kristus, Bapanya di surga, dan umat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan, hanya dapat terjadi, atau dengan kata lain, adalah karya dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan, bukan karya manusia. Selanjutnya mari kita renungkan bagaimana Roh Kudus Tuhan ini mengkaryakan kesatuan. Dari Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Secara tersurat kita mengetahui bahwa buah roh adalah kasih. Roh Kudus Tuhan yang kita renungkan ini membuahkan kasih. Kasih inilah yang kita renungkan di Yohanes 17 ayat 23 tadi. Secara tersurat dan tersirat ayat 23 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa di surga mengasihi umat Tuhan, mengasihi pengikut-pengikut Yesus. Dan ayat 23 ini juga menyatakan bahwa Tuhan Allah Bapa di surga mengasihi putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa yang menjalin satu kesatuan yang melibatkan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapanya di surga, dan umat Kristus, pengikut-pengikut Kristus, yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan, adalah kasih. Yohanes 17 ayat 26 memperjelas akan hal ini. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Dengan jelas secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah Bapa di surga ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa di surga ada di dalam mereka yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi demikianlah Roh Kudus Tuhan mengkaryakan kesatuan itu. Bukan manusia yang mengkaryakan kesatuan. Kesatuan yang ilahi, kesatuan yang datangnya dari surga, kesatuan sebagaimana yang ada di dalam firman Tuhan, sebagaimana yang ada di dalam Alkitab,
bukan dari manusia. Datangnya dari Roh Kudus Tuhan, dari Tuhan. Mengetahui dengan jelas akan apa yang baru saja kita renungkan, mari kita renungkan bersama nas kita kali ini. Poin pertama dalam konteks kita dari nas kita ini adalah hidup dalam persekutuan. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 33, para rasul menyampaikan khotbah yang penuh dengan kuasa mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang beriman hidup dalam persekutuan yang erat. Secara tersurat dan tersirat dari firman Tuhan ini, kita mendapatkan bahwa di dalam konteks hidup dalam satu kesatuan, hidup dalam persekutuan bagi pengikut-pengikut Kristus, bagi umat Tuhan yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, maka kita semua harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin dapat menghidupi persekutuan atau hidup dalam satu kesatuan antara para pengikut Kristus itu sendiri dan para pengikut Kristus dengan Kristus, dengan Allah Bapa di surga. Dari ayat 33 ini pula firman Tuhan menunjukkan bahwa untuk hidup dalam persekutuan ini, untuk memiliki kehidupan di dalam satu kesatuan ini, orang-orang beriman yang dimaksudkan di ayat 33 ini, mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Kristus dengan iman termaksud setelah mereka mendengarkan, setelah mereka mengerti, setelah mereka melalui penyampaian Injil Kristus. Artinya, seseorang tidak dapat beriman, tidak dapat hidup di dalam persekutuan, tidak dapat memiliki kehidupan yang berada di dalam satu kesatuan yang sedang kita renungkan ini, tanpa orang itu menerima Injil Kristus terlebih dahulu. Poin selanjutnya dari nas kita ini dalam konteks yang sedang kita bicarakan adalah seperti apakah perwujudan dari persekutuan, dari kehidupan yang adalah satu kesatuan, dari kebersamaan yang adalah tema dari renungan kita kali ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan 34 menunjukkan hal ini. Semua orang yang beriman itu sehati dan sepikiran, dan tidak seorang pun menganggap apa yang dimilikinya sebagai kepunyaannya sendiri. Segala sesuatu menjadi milik bersama secara tersurat dan tersirat. Dan dari penafsiran yang ada akan firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa perwujudan dari tingkah laku, dari kehidupan mereka yang adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, yang menghidupi kehidupan yang adalah satu kesatuan, yang adalah persekutuan, yang adalah kebersamaan, termasuk mereka ini sehati dan sepikiran. Artinya, sesama pengikut Yesus satu dengan yang lain, sehati dan sepemikiran. Kesehatian dan kesepemikiran setiap pengikut Yesus ini adalah sehati dan sepemikiran dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa di surga. Sebagai contoh, hati dan pemikiran Allah Bapa di surga yang sama dengan hati dan pemikiran dari Tuhan Yesus adalah memenangkan jiwa. Maka demikian pula lah hati dan pemikiran dari setiap umat Tuhan yang menghidupi satu kesatuan, menghidupi satu persekutuan, menghidupi kebersamaan, yaitu hati dan pemikiran dari setiap umat Tuhan ini adalah untuk memenangkan jiwa.
Ada satu lagi perwujudan yang disampaikan oleh firman Tuhan di ayat 32 ini, yang dilengkapi di ayat 34. Mari saya bacakan ayat 34 terlebih dahulu. Tidak ada kemiskinan di antara mereka, sebab semua orang yang memiliki tanah atau rumah menjual miliknya dan membawa uang hasil penjualan itu kepada para rasul untuk diberikan kepada yang berkekurangan. Dari ayat 32 dan 34 ini secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa yang terjadi di dalam komunitas mereka yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus, yang adalah umat Tuhan, yang mana mereka ini menghidupi kehidupan yang adalah satu kesatuan, yang adalah persekutuan, yang adalah kebersamaan yang sedang kita renungkan ini adalah mereka saling memberi. Mereka saling membagikan, yaitu saling memberikan dan membagikan harta milik kepunyaan mereka sendiri di antara satu dengan yang lain, dan juga mereka menjual harta milik kepunyaan mereka itu untuk kemudian diberikan kepada mereka-mereka yang berkekurangan di antara mereka sendiri dalam bentuk uang. Jadi demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemersatunya yang menghendaki, yang merancang, yang melakukan kehidupan ini adalah satu kesatuan, satu persekutuan, satu kebersamaan. Yang kita renungkan ini adalah Tuhan, adalah Roh Kudus Tuhan, bukan manusia. Manusia adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan persatuan, yang mana Tuhan membuat alatnya ini, membuat manusia ini untuk sehati, sepikiran, saling memberikan, saling membagikan, dan masih banyak lagi, baik di dalam nas kita maupun di dalam Alkitab secara keseluruhan. Masih banyak lagi. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mari kita mulai bagian penerapan ini dengan merenungkan pertanyaan berikut. Sudahkah kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus, yang mengetahui bahwa Yesus menghendaki kesatuan, menghendaki persekutuan, menghendaki kebersamaan itu? Sudahkah kita menghidupi kehidupan sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, untuk hidup sebagai satu kesatuan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan? Mari kita renungkan pertanyaan ini bercermin pada firman Tuhan di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan 34 tadi. Sudahkah kita sehati dan sepikiran dengan sesama umat Tuhan, dengan sesama pengikut-pengikut Kristus? Sudahkah kita sehati dan sepikiran dengan Tuhan Yesus sendiri, dengan Allah Bapa di surga, sebagaimana yang kita ketahui dari firman Tuhan, dari Alkitab? Sudahkah kita saling memberikan, saling membagikan harta milik kita antara satu sama lain di dalam komunitas kita yang adalah pengikut-pengikut Kristus, yang adalah umat Tuhan ini? Mengetahui bahwa hanya Roh Kudus, hanya Tuhanlah yang dapat memberkatkan kesatuan, memberkatkan persekutuan, memberkatkan kebersamaan yang kita renungkan ini. Maka sebagai penerapan pertama dari nas kita ini untuk kita hidupi hari lepas hari adalah berdoalah setiap hari, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkatkan kepada kita Kristus. Untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah dan memohon Roh Kudus Tuhan untuk membuka hati
hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Berdoa ini adalah termasuk untuk kita-kita yang sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mendoakan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, maka Roh Kudus Tuhan akan bersemayam di dalam diri mereka. Dan bagi mereka-mereka yang menerima berkat dari Tuhan yang berupa Roh Kudus Tuhan ini, dan kita-kita yang sudah lahir baru, yang di dalam kita ada Roh Kudus Tuhan ini, berdoalah setiap hari memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkatkan kepada kita pengkudusan, yaitu pengkudusan dari setiap dosa yang kita lakukan dari hari lepas hari. Dengan demikian Roh Kudus Tuhan ini berkarya di dalam kehidupan kita. Yang mana karya Roh Kudus Tuhan inilah yang adalah hidup dalam satu kesatuan, dalam persatuan, dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Selanjutnya untuk penerapan kedua, mengetahui bahwa Roh Kudus, bahwa Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk memberkatkan kesatuan, memberkatkan persekutuan, memberkatkan kebersamaan ini, sebagaimana disampaikan dengan jelas di Yohanes 17 secara keseluruhan. Maka berdoalah setiap hari memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkatkan kepada kita kemampuan untuk membaca, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Secara tersurat dan tersirat dinyatakan oleh firman Tuhan melalui Yohanes 17. Hanya melalui firman Tuhanlah, hanya melalui Injillah umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus dapat menghidupi kehidupan yang adalah satu kesatuan, satu persekutuan, satu kebersamaan. Yang mana salah satu dari firman Tuhan itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebagaimana di Matius 28 ayat 19-20. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan Yesus menghendaki kita semua, pengikut-pengikutnya, umatnya, untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, dan untuk melayani. Di dalam menerapkan amanat agung ini di dalam kehidupan kita, kita berdoa setiap hari, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkatkan kepada kita kemampuan untuk melakukan amanat agung ini setiap hari. Dengan kata lain, untuk penerapan terakhir ini, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani. Jika kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, hendak diberkati oleh Tuhan Yesus dengan kehidupan yang adalah satu kesatuan antara kita dengan sesama kita umat Tuhan, antara kita dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah Bapa di surga. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita akan menjaga kesatuan dan kebersamaan. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.